Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul bersama menyembah Tuhan, meninggikan namanya, sebab Dia Allah yang dahsyat, sebab Dialah kekuatan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, selamat malam Bapak yang di surga. Puji syukur Tuhan, pada malam hari ini Tuhan kami bisa berkumpul bersama sehati Tuhan untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan banyak sekali masalah Tuhan, banyak sekali apapun yang terjadi Tuhan di dunia ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai kapanpun Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Walaupun badai menerpa, walaupun apapun masalah di dalam hidup kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, di saat kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau adil Tuhan, Engkau adil Tuhan, Engkau memberikan kekuatan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah Tuhan di setiap doa malam hari ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, biarlah pengurapan dari Engkau Tuhan turun atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Engkaulah kekuatanku. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kami. Kalau kami boleh datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Di satu hati Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Kau memberikan kedamaian ya Tuhan kepada para pemimpin kami, berikan mereka takut akan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan menyertai pemimpin kami, presiden dan wakil presiden beserta para menteri kabinetnya. Tuhan tolong Tuhan agar mereka bisa memimpin masa kami ini menjadi bangsa yang lebih maju, yang lebih depan, yang lebih baik ya Tuhan. Masyarakat Indonesia boleh mengalami keadilan, kedamaian dan kesejahteraan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kota kami Surabaya. Tuhan kami berikan juga perlindungan dan keamanan kota kami. Ya Tuhan,
Kau memberkati kota kami Surabaya ini ya Bapa, dengan perlindungan daripadamu. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di kota Surabaya bahkan di seluruh Indonesia. Biarlah keberadaan gereja-gereja ini boleh memberi dampak Tuhan kepada masyarakat sekitar ya Tuhan, terlebih kepada masyarakat Indonesia. Biarlah banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan di bangsa kami Indonesia. Penginjilan-penginjilan yang diadakan di negara kami biarlah terus semakin hari semakin berkembang ya Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sungguh tidak lama lagi. Biarlah bangsa kami boleh mengalami penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat GBPS Jemaat Salaman. Engkau memberkati gereja ini ya Tuhan dengan jiwa-jiwa ya Tuhan. Gereja ini boleh dipenuhi Tuhan dengan mereka yang rindu Tuhan akan keselamatan ya Tuhan. Tuhan juga memakai Tuhan ibadah Mandarin di tempat ini. Kami berkati juga Ibu Juele dan Saudara Arif ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin ibadah Mandarin ini. Berikan mereka Tuhan visi yang jelas ya Tuhan dalam mengemban Tuhan, mengemban ibadah Mandarin ini ya Tuhan. Tuhan Kau memberikan pertumbuhan baik secara kualitas maupun kuantitas ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat umat Tuhan di GBPS Salaman ini ya Tuhan. Mungkin mereka yang sedang menghadapi permasalahan, Tuhan tolong buka jalan di dalam kesehatan mereka. Mereka ada yang sakit, Tuhan jangan berikan kesembuhan ya Bapak. Di dalam masalah ekonomi keluarga ataupun masalah yang lain ya Tuhan, biar mereka tetap kuat di dalam mengiring Tuhan, tidak akan goyah sampai Tuhan datang kembali ya Tuhan. Mereka tetap setia di dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, sudah kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman. Engkau mengurapi hamba Tuhan, Engkau siapkan hati kami untuk menerima firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya sehingga malam hari ini, sekalipun mungkin memang ada beberapa jemaat-jemaat yang tidak bisa hadir secara langsung karena hujan, tapi setidaknya ada jiwa-jiwa yang masih rindu terus dan memungkinkan untuk bisa datang, yang terus pasti akan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Doa saya supaya semuanya sehat-sehat selalu, semakin awet muda, dan kiranya yang mendengar firman sungguh-sungguh hutang-hutang dilunaskan oleh Tuhan. Haleluya. Kok paling banter ya? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita percaya bahwa walaupun kita yang hutang, ya toh, meskipun tidak berarti Tuhan yang melunaskan, karena kata malaikat kan sing hutang Tuhan sing lunasi gitu. Tapi paling tidak oleh karena berkat-berkat Tuhan memampukan kita juga untuk memenuhkan hal-hal yang harus kita penuhkan selama kita hidup di dunia. Amin, saudara. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Dia mengasihi sebelum kita ada. Keren, keren. Saya ulang ya. Dia mengasihi sebelum kita ada. Betul ya? Buktinya apa? Sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Bukankah itu bentuk kasihnya? Waktu kita ada pun Tuhan tidak meninggalkan kita. Buktinya ada penebusan, ada penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Betul ya? Setelah kita tidak ada pun Tuhan itu luar biasa. Betul ya? Menyediakan tempat bagi kita di sorga. Jadi kasih Tuhan begitu hebat. Amin. Yang betul-betul menikmati kasih Tuhan, berikan kemuliaan dulu yang oleh Tuhan kita. Puji Tuhan. Finally, akhirnya saya bisa datang melayani di ibadah Mandarin, karena mestinya jadwal saya Jumat yang lalu Bapak Ibu.
Tapi karena memang crowded luar biasa, dan itu memang situasi yang yang tidak biasa. Karena apa? Ya karena jalan raya taman itu buntu total, nggak bisa dilalui, sebab ada papan reklame yang jatuh, lalu kemudian tiang listrik jatuh, dan banyak lagi yang lain-lain. Kacau balau, crowded luar biasa. Saya sudah tahu beritanya, sehingga saya berangkat lebih awal. Saya berangkat jam 5:50 dari rumah, yang sebetulnya estimasi perjalanan hanya 45 menit paling lama. Jadi saya berangkat lebih awal, saya pikir supaya menghindari macet, saya lewat Aloha. Sudah tahu, ternyata macetnya luar biasa juga. Jadi semua orang-orang yang mungkin hendak ke Surabaya, mestinya lewat taman, jalan raya taman itu akhirnya mungkin lewat Aloha semua. Sehingga di situ macet total, sampai warung itu kunci, nggak main-main. Bayangkan dari rumah saya sampai ke Aloha yang biasanya cuma 10 menit, 15 menit lah paling lama, itu 2 jam. Jadi saya terus kontak dengan Pak Arif. Puji Tuhan, saya sejak berangkat jam 5 saya sudah WA ke beliau, kami sudah berangkat Pak. Jadi paling tidak kami memang tidak berangkat mepet-mepet, tapi memang luar biasa crowdednya, sehingga akhirnya ya terpaksa harus di reschedule. Tapi luar biasanya kasih karunia Tuhan untuk jemaat di Mandarin. Amin. Saya itu khawatir Bapak Ibu waktu di jalan. Duh, ini nanti sing khotbah siapa ya? Walaupun saya tahu ada banyak hamba-hamba Tuhan di sini, tapi kan tanggung jawab saya kepikiran, duh nanti yang khotbah ada enggak ya? Saya kemudian begitu nyampe rumah, saya WA Pak Arif. Pak, bagaimana ibadahnya Pak? Apa ada yang khotbah? Dan beliau bilang apa? Puji Tuhan Pak, Tuhan baik. Beliau bilang begitu. Walaupun dalam hati ya, aku kena macet terang jam setengah gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan baik. Lalu beliau sampaikan begini, Pak Petra tahu enggak Pak? Tiba-tiba ada pendeta, ada hamba Tuhan yang harusnya dijadwal hari ini, salah jadwal lalu datang di Jumat kemarin. Bayangkan itu, betapa luar biasanya Tuhan menata semuanya. Yang saya kemudian karena macet tidak bisa hadir tepat waktu, padahal sudah berangkat lebih awal, Tuhan tiba-tiba gerakkan. Walaupun nampaknya itu sebagai sebuah kelalaian atau lupa salah jadwal, tapi semuanya tidak ada yang salah sebab Tuhan yang menata. Dan itu bentuk cinta kasih Tuhan kepada jemaat di Mandarin. Kiranya ibadah kita semuanya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang biasa Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin saya sampaikan, Pak, ini kalau saya terpaksa harus tetap hadir, kayaknya saya baru nyampe di gereja sekitar 7:30 lebih 10. Nanti kalau saya sampai 7:30 lebih 10, saya datang jemaat wis mulih, ya kan? Karena kan mestinya kita jam 7:30 sudah selesai. Tapi khusus bagi saudara semuanya yang cinta Tuhan luar biasa, hari ini saya kasih diskon, jam 7 kita sudah selesai. Haleluya. Oh, nggak ada yang amin ya, puji Tuhan ini. Puji Tuhan, karena jemaat di sini cinta firman Tuhan semuanya. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Berjalan Bersama Dengan Tuhan. Ulangi bersama-sama, berjalan bersama dengan Tuhan. Sebelum saya buka ayatnya, saya ingin tanya, kalau saudara jalan di tempat yang sorry Pak, saya jadi ya, maaf, saya itu tidak tahan untuk riwani, Bapak Ibu. Tapi kalau saya jalan-jalan, kasihan kameramennya begini, begitu. Saya dulu juga melayani hampir di semua lini pelayanan, termasuk juga handle kamera, Bapak Ibu. Dan memang sebagai kameramen itu paling seneng kalau ada pendeta yang gak jalan-jalan riwani kayak setrikoan gitu ya. Kayak ada pendeta yang nyar-nyurnya kayak setrikoan itu. Kenapa? Itu menyulitkan kameramen gitu. Jadi gak bisa buka HP gitu. Kamu begini. Akhirnya kadang-kadang kalau sudah ketemu pendeta yang begitu, saya zoom out itu Pak itu. Saya zoom out, tak kunci wes karepmu wes gitu itu. Iya. Dan kameramen paling seneng kalau ada pendeta yang tegak berdiri Indonesia Raya di balik mimbar itu jauh lebih enak. Tapi ya tidak apa-apa. Nanti mungkin saya sesekali agak kesini ke situ tidak apa-apa ya Pak ya. Mohon maaf kalau saya menganiaya gitu. Tapi tidak apa-apa lah. Dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata di antara kita. Berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara mau menuju ke tempat yang saudara belum pernah jalani, belum pernah tuju, nggak ngerti itu nanti jalannya bagaimana, di sana nanti seperti apa, apakah jalannya mulus atau tidak, apakah nanti hujan atau tidak, lalu saudara jalan sendirian,
Lebih enak mana apabila ada yang menyertai? Ada yang menyertai ya. Lebih seneng kalau ditemenin kan. Ya walaupun memang ya wis sama-sama gak ngerti ya, tapi paling tidak orang yang dijawab ngomong-ngomongan. Betul kan ya? Jadi gak apa? Gak ngantuk ijenan gitu kan misalnya. Saya juga begitu. Kalau misalnya kami driving misalnya keluar kota, saya lebih seneng seandainya istri saya tidak tidur di mobil. Saya lebih seneng kalau dia juga ngajak saya ngomong-ngomongan, ngajak saya untuk ngobrol, supaya saya juga gak ngantuk gitu ya. Walaupun sepanjang perjalanan ya saya yang nyetir. Karena memang istri yang bahagia itu adalah ketika suaminya nyetir terus luar kota, jalan-jalan itu. Makanya memang kalau keluarga yang bahagia itu kalau liburan adalah cirinya begini: suami sing nyetiri, suami sing bayari, suami sing ngangkati barang-barangnya, suami sing ngatur semuanya. Nanti begitu sampai rumah misalnya selesai liburan, istri yang aduh kesel kabeh begitu ya. Itu ciri-ciri istri yang bahagia. Tapi puji Tuhan istri saya enggak begitu Bapak Ibu. Karena setiap kali kami liburan misalnya ya, saya setelah lama driving nyampe hotel langsung sayang tapi setir. Ciamik memang. Saya dapat istri ini enggak main-main, doa puasa Bapak Ibu ya. Iya. Saya sampai tak tulisi siapa yang mau jadi istri saya begitu ya. Jadi kayak bikin sayembara gitu. Tapi anyway, memang kalau kita berjalan ke tempat yang belum pernah kita tuju, perjalanan yang belum pernah kita tahu jalannya, akan jauh lebih enak kalau ada yang nemenin. Betul ya? Tapi bayangkan ya, ternyata yang nemenin ini bukannya membantu, bukannya nolong, tapi jadi tambah beban. Terus enggak? Saya akan bilang gini, doh pada-pada mau nemenin aku dewean wis enak. Gitu begitu kan? Betul ya? Wis mangan dewek gak bayar itu tinggal ngantuk bisa begitu misalnya. Kalau misalnya sudah berjalan bersama dengan orang yang ternyata membebani kita, seneng nggak? Halo, seneng nggak? Tak ceritani dulu karena saya tahu jemaat di Mandarin seneng dengar cerita gitu. Bapak Ibu, saya tuh kali saya naik ke gunung. Saya ini suka banget dulu naik ke gunung tuh suka banget. Jadi beberapa gunung saya suka hiking, saya suka naik gunung. Sekarang sudah punya anak 2 begini ya nggak mungkin bisa naik gunung seperti dulu. Ya walaupun beberapa kali masih naik lah ya Gunung Sari, Simo Gunung gitu. Saya masih suka kesana juga itu. Kadang-kadang juga lewat itu. Waktu satu kali saya pergi ke Gunung Lawu, saya itu ditandemkan dengan seorang teman yang ternyata nggak pernah punya pengalaman naik gunung. Saya masih ingat namanya Irwan. Siapa namanya? Oh nggak usah diingat-ingat lah. Pokoknya namanya Irwan. Dia nggak pernah punya pengalaman naik gunung. Dia nggak ngerti cara pakai tools untuk naik gunung. Dia nggak ngerti baca kompas. Dia nggak ngerti bagaimana cara mendirikan tenda. Sudah begitu, dia bahkan nggak bawa perlengkapan standar. Dia bahkan nggak bawa jaket. Jadi waktu kami di Gunung Lawu itu dia kena badai, kami kena badai. Dia itu bisa jebeber. Do you know what's the meaning of jebeber? Bahasa Indonesia kan jebeber apa ya? Kaduan kurang mewakili. Kalau nggak ada bahasa Mandarinnya jebeber apa? Apa jadinya? Jebeber dia itu Bapak Ibu. Jadi dia jadi hampir hipotermia gitu. Jadi kedinginan yang akut. Sehingga kami itu cari bagaimana caranya anak ini bisa selamat. Akhirnya puji Tuhan ada kayak batu yang melubang kayak gua kecil begitulah. Saya masukin dia ke sana. Saya musuhin dia ke sana. Pikir saya wes di situ aja sampai badanmu enakan gitu. Enggak. Dia punya inisiatif. Jadi ada beberapa jerami-jerami yang di dalam rumput-rumput yang masih kering itu nggak kena hujan itu dia coba untuk nyalakan api, dia bakar. Pikirnya dia dengan begitu lebih anget. Apinya nggak nyala, blue asapnya penuh nih. Jadi akhirnya bukannya jadi tempat berlindung, malah semua pada keluar semuanya. Irwan namanya. Makanya cari mantu, hindari nama. Ya bukan. Yang saya mau maksudkan, kadang-kadang bersama dengan teman dikancani, dikancani, ditemani bersama, disertai. Tapi kalau nggak membantu, bahkan kadang-kadang jadi nggak ada gunanya. Tapi ketika Tuhan Yesus menyertai kita, ketika Allah menyertai kita, Dia tidak pernah menjadi beban. Justru Dia yang buka jalan bagi kita semua. Amin, saudara. Puji Tuhan. Yang pertama kita akan lihat baik-baik di Keluaran pasal 33. Saya janji khotbahnya tidak akan lama, karena pengkhotbah yang disukai jemaat itu yang khotbahnya cepat. Haleluya.
Yang seneng pengkhotbah cepat boleh katakan amin. Kok penter ya? Keluaran pasal yang ke-33 Bapak Ibu. Keluaran pasal 33 kita baca dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran 33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan sama-sama membaca. Sudah boleh mengikuti bagian ini, dan kiranya sudah semuanya diberkati Tuhan melalui pembacaan firman ini. Perhatikan baik. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Maksudnya menemani dia. Namun demikian kau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Luar biasa ya. Ayat 15 ini Musa menjawab, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yaitu aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Yang turut membaca dan mengikuti, kiranya sudah semuanya diberkati oleh Tuhan. Ayat 16 saya ingin terangkan dulu. Ini menarik. Musa tahu bahwa apa yang membedakan Israel, apa yang membedakan dirinya dengan orang-orang di luar Tuhan, dengan orang-orang di luar Israel, adalah karena Tuhan Allah menyertai dia dan seluruh umat Israel. Saya ulang ya. Musa tahu bahwa kalau ada hal yang membedakan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lainnya adalah karena Allahnya Israel, Allah Yahweh itu menyertai dan berjalan bersama dengan mereka. Dan ini penting. Kita dengan orang lain banyak hal bisa sama, tidak banyak bedanya. Contoh, orang di luar sana punya masalah, kita punya masalah nggak ya? Halo? Orang di sana ada yang punya masalah dengan suaminya, dengan istrinya. Duh Pak, Bapak ngerti gak? Bojoku itu, masa ampun Pak, itu cerewet minta ampun, mangan aku 3 kali jaluk ganti terus Pak, gak gelem. Mangan isu, siang harus ganti, malam harus ganti. Yulek gajinya nyocok, gue gak gagel. Cerewet minta ampun, begitu. Betul ya? Saya mau tanya, apakah orang Kristen juga ada yang punya masalah dengan suami? Oh, banter ya, maksudnya. Kok kayak pengakuan ya ini? Ada, realitanya begitu. Betul ya? Ada orang di luar sana yang punya masalah dengan istri. Duh Pak, aku Pak, gak wani kayak duit nang dompet Pak. Loh kenapa? Bojoku nek ngerti aku nyekel duit titik ono. Sing Shopee lah, gak kau mandek. Aku sampai sungkan karo tonggo Pak. Tonggo lho gak sok turu, gara-gara apa? Barang tidur siang pakai Pak. Sudah begitu Pak, nomor rumahku itu hampir sama dengan nomor rumah tanggaku. Aku nomor 7, nomor tanggaku nomor 7A. Kadang-kadang orang pakai itu salah di nomor 7A, sampai sungkan aku bolak-balik. Maaf ya salah ya Pak, ini kirimannya gitu. Sungkan Pak, padahal kami mau pesen bojoku Pak, gitu. Ada di sini suami-suami yang punya masalah dengan itu. Nggak usah Pak, nggak usah bilang amin Pak. Itu nanti daripada jadi masalah Pak itu. Nanti istrinya hayo mani ngomong amin, gitu mani. Tapi realitanya orang di luar gereja punya masalah, kita juga punya masalah. Betul ya? Ada masalah apalagi finansial. Bodoh. Betul ya? Orang di sana ada yang punya masalah secara finansial, gak punya duit main ujian. Bodoh dia. Anak-anak saya bilang, Bapak ayo kita liburan. Ini kan mau liburan. Duh aku gak tahan pengen liburan. Gitu. Anak-anak, betul ya? Ya.
Puji Tuhan anak-anaknya, mamanya gak melok-melok saya itu. Terus mamanya saya melok ngono, aduh, wis paling pusing saya itu. Puji Tuhan tidak begitu, istri saya itu tidak pernah minta macam-macam Bapak Ibu. Kok tidak ada yang percaya sih kata itu? Tidak ada yang ngamin. Istri saya itu puji Tuhan, tidak ada yang wah dia. Kami kalau jalan-jalan ke TP misalnya, saya tahu. Bahkan dia tidak pernah. Saya aku tuh kok lagi, saya aku dua kita. Tidak pernah. Benar, kami itu bahkan kalau beli tongji, tahu ya, teh gelasan gitu, kami beli satu sedekahnya dua. Benar. Orang bilang begini, duh Pak Petra cik mesra, enggak irit. Bukan mesra ini irit. Beneran. Enggak pernah minta macam-macam. Kalau dia punya sesuatu yang branded itu, tas lah atau apa, itu pasti karena diberi jemaat. Ya puji Tuhan. Suaminya belum bisa belikan macam-macam, Tuhan yang mencukupkan dia. Ya, puji Tuhan. Sudah begitu luar biasanya apa? Saya wis enak, gak bondo wedak larang-larang. Soalnya bujune wis ayu, puji Tuhan. Saya dulu cari istri memang harus cantik gitu. Bukan karena saya itu apa, tapi melek kamu ayu bodoh badan ini ya. Gitu. Enggak lah, bercanda saja. Tapi menariknya adalah begitu loh Bapak Ibu, bahwa ternyata sama-sama orang di luar punya masalah, kita juga punya masalah. Tapi apa yang membedakan adalah bahwa di tengah masalah bagi anak Tuhan, kita tahu dan percaya Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Itu dia yang membedakan. Makanya di ayat 16 Musa ngomong bahwa apa yang membedakan kami dari orang lain adalah karena Allah itu menyertai kami. Maka jangan sampai kami berjalan tanpa Allah menyertai. Dan itu penting. Pastikan bahwa waktu kita bangun tidur, kita menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kita, baru melek ini. Aja mikir utang sih, baru melek ini. Aja mikir masa opo ya dino iki. Baru buka mata. Jangan mikir masalah yang macam-macam. Pikir begini, Tuhan, kalau Tuhan berikan aku hidup hari ini, pasti Tuhan juga menyertai dan berjalan bersama dengan. Amin, saudara. Begitu. Buka mata gini, puji Tuhan, Cik Isa bangun, Cik Isa nafas. Puji Tuhan dulu, Cik Isa gerak-gerak, puji Tuhan. Tuhan sertai aku ya, berjalanlah bersama dengan aku. Saya dan istri setiap pagi, ini sudah berjalan 5 tahun lebih, setiap pagi kami bangun pagi untuk kami doa pagi bersama live di Instagram. Setiap pagi jam 5 kurang 5 kami sudah live setiap pagi, kecuali hari libur Kristen dan hari Minggu. Karena kalau libur Kristen, hari libur Kristen dan hari Minggu, jemaat-jemaat itu yang interdenominasi itu kami suruh balik ke gereja untuk mereka ibadah di gereja mereka masing-masing. Karena kami tidak akan bikin gereja, enggak. Ini hanya menjadi para church atau rekan gereja untuk supaya jemaat bisa tetap relate dengan Tuhan setiap pagi. Kami layani, kami pastikan bahwa setiap kali kami bangun pagi, kami melayani Tuhan. Dari situlah kekuatan kami tahu. Kalau kami bangun mengawali hari dengan Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan juga bukan saja mengawali hari bersama kami, sampai di akhir hari itu Tuhan juga pasti akan menyertai kami. Itu kekuatan kami. Itu juga yang harus kekuatan kita semuanya, menjadi kekuatan kita semuanya, bahwa pastikan waktu kita menjalani hari, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Ini yang menjadi kekuatan Musa. Makanya Musa itu minta, tunjukkanlah jalanmu kepada kami, biarkanlah kami ini berjalan dengan engkau. Bahkan di ayat 15 dikatakan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lebih baik kami diam-diam sajalah daripada kami berjalan bergerak tanpa Tuhan yang menyertai. Lihat itu, sama Bapak Ibu, doa yang sama selalu saya naikkan setiap kali saya melayani. Tidak peduli saya melayani di gereja besar ataupun kecil, jemaat yang banyak maupun sedikit, saya tidak bedakan itu semua. Tapi setiap kali saya melayani, saya selalu minta supaya Tuhan menyertai saya. Amin. Begitu Bapak Ibu. Karena kekuatan kita itu hanya berasal daripada Tuhan. Keyakinan menjalani hari itu juga karena Tuhan menyertai kita. Tanpa itu, apa yang kita bisa andalkan? Amin, saudara. So, pastikan yang pertama ini, betapa kita harus sadar, tidak ada yang jauh lebih penting dalam menjalani hari
dibandingkan dengan Tuhan yang menyertai. Saya ulang sekali lagi ya, tidak ada yang lebih penting dalam menjalani hari dibandingkan dengan Tuhan yang menyertai. Biarlah ini menjadi kekuatan kita semuanya, memastikan bahwa setiap langkah kaki kita disertai oleh Tuhan. Tapi yang menarik adalah begini, saya senang sekali bagaimana kronologi dari percakapan antara Musa dengan Tuhan ini. Kenapa saya bilang saya senang? Karena memang betul ya, ini secara teologis menarik sekali. Musanya minta supaya Tuhan sertai, dengan siapa aku berjalan, sertai aku. Tapi menariknya, waktu Musa ngomong begitu, Tuhan yang berinisiatif untuk menyertai. Coba lihat ayat yang ke-14. Perhatikan ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri, Allah maksudnya ya, hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Tahukah saudara? Ini secara teologis mengandung makna yang mendalam. Kenapa begitu? Karena sejatinya tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia memohon Tuhan menyertai kecuali Allah yang berinisiatif untuk menyertai. Saya ulang ya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa Tuhan itu menyertai kita kecuali Allah yang memang betul-betul berinisiatif secara aktif untuk menyertai kita. Saya mau tanya, apa gara-gara kita cantik terus Tuhan, dulu ayu nih takkan sani? No. Oh, kita cantik itu juga karena Tuhan yang ciptakan. Betul ya? Saya ulang ya, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa Tuhan itu menyertai kita, berkenan pada kita. Apa gara-gara kita bisa melayani? Maaf ya, kami yang melayani ini. Apa gara-gara, oh saya bisa main keyboard, oh saya bisa khotbah, jadi Tuhan menyertai kami. Kalaupun kami bisa semuanya itu pun juga dari Tuhan kok. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa Allah menyertai. Makanya ini yang saya sebut dengan apa? Kasih karunia. Bahwa kemudian Allah yang berinisiatif untuk berjalan bersama dengan kita. Allah yang secara aktif mau menyertai kita, bahkan memberi ketentraman kepada kita. Ini yang harusnya kita tangkap sebagai privilege atau hak istimewa yang diberikan Allah. Bukan karena kita layak, tapi karena Dia yang mengasihi kita semuanya. Amin, saudara. Dan inilah yang paling penting. So yang pertama, kita belajar tentang apa? Pastikan bahwa ketika kita menjalani hari, kita jalani hari itu bersama dengan Tuhan. Amin. Ada masalah seperti apapun, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, aku dengan baik-baik. Yakinlah bahwa tidak ada pintu yang tidak sanggup dibukakan oleh Tuhan. Tidak ada jalan yang tidak sanggup diratakan oleh Tuhan. Saudara ingat bagaimana Musa ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika Musa itu diutus Tuhan untuk bawa umat Israel itu keluar dari mana? Dari Mesir. Ada banyak tantangan bukan? Dan tantangannya nggak main-main. Salah satu tantangan yang dicatat oleh Alkitab adalah bahwa Musa itu disuruh berkemah di Pi-hahirot. Pi-hahirot itu tempat yang menjorok ke laut. Yang kalau Musa berkemah di situ, maka apa yang terjadi? Tidak akan ada jalan keluar apabila Mesir menyusul. Jadi tempat yang menjorok ke laut, semacam delta begitu. Tidak mungkin seandainya kemudian Mesir menyusul, mereka punya jalan keluar, tidak mungkin. Karena apa? Itu tempat yang menjorok ke laut. Tapi tahukah saudara, menariknya adalah begini, Musa itu taat kepada Allah. Kalaupun Musa tidak ngerti ya bahwa itu bukan tempat yang strategis, setidaknya ada orang Israel yang lainnya yang ribuan itu, masa nggak ada yang berpikir, loh Mus, ngomong sama Musa kan, panggilannya siapa? Mus paling gitu. Misalnya ya, kita berkemah di sini ya, ini misalkan diserang sama, loh kita mau lari kemana? Gak bisa lah, di sini lah. Masa ada yang ngomong begitu? Kalaupun ada yang ngomong begitu, Musa memilih tetap taat dengan apa yang diomongkan Tuhan. Dan menarik, betul-betul Tuhan izinkan Mesir menyusul mereka. Tapi dengan baik-baik, bagi orang yang taat pada Tuhan, tidak akan ada pintu yang tidak bisa dibukakan oleh Tuhan. Tuhan bukannya membuat orang Mesir berperang karpe dewe, dan dia bisa lakukan itu, betul ya? Tuhan bukannya memporak-porandakan pasukan Mesir dengan angin, badai, padang pasir dan segala macam. No.
Tuhan izinkan mereka untuk mendekat kepada Israel. Tapi tahu apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan belah laut seberang. Wow! Saya nggak tahu bagaimana cara saudara memahami ini ya. Tapi kalau saya baca Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, kisah-kisah di PL itu, saya memvisualisasikan. Memvisualisasikan itu saya gambarkan di pikiran saya. Jadi misalnya waktu Musa itu dengan kasih karunia Allah itu kemudian alam membelah laut, itu saya gambarkan bagaimana lautan yang kayak begitu itu dibelah oleh Tuhan. Itu saya, betapa luar biasa. Saya bayangkan, itu enggak ngayal, ada datanya kok, betul ya? Ngayal itu kalau misalnya memvisualisasikan sesuatu yang enggak ada datanya, enggak ada sumbernya. Contoh, dulu coba yo macet-macet aku iso miber lah enak, gitu ya. Kau di sini udah, itu namanya khayal. Gak ada sumbernya, gak ada datanya. Saya memvisualisasikan begitu, khayal itu. Kalau saya memvisualisasikan Alkitab, saya tidak khayal. Karena apa? Ada datanya. Saya tinggal memvisualisasikan apa yang saya baca. Dan itu it works buat saya. Itu berhasil untuk membuat saya apa? Memahami setidaknya suasananya kayak apa kira-kira itu. Bagaimana mencekamnya situasi tertentu itu. Begitu. Dan waktu saya mendalami dengan cara begitu ya, beserta data-data di luar Alkitab yang lain, saya bisa menikmati membaca Alkitab. Makanya kalau orang lain baca Alkitab, gak bisa tidur, baca Alkitab, ben cepet turu, saya enggak. Begitu saya baca, saya enggak bisa berhenti. Betul. Saya kalau sudah persiapan firman, setelah persiapan firman, misalnya Sabtu malam Minggu saya persiapan firman untuk khotbah Minggu, itu pasti enggak bisa tidur. Karena mata merem, otaknya muter terus, gitu. Oh ini berarti begini ya, loh berarti kayak gini. Saya kadang-kadang bahkan sudah mapan. Do you know what's the meaning of mapan? Mie ayam dulu. Oh bukan, itulah. Bukan sponsor ya. Saya kalau mapan sudah mau tidur. Kadang-kadang saya bisa bangun lagi, nyalakan lampu lagi. Saya tambah, ngetik lagi apa lagi, begitu. Karena begitu luar biasanya firman. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini, bahwa tidak ada jalan yang tidak bisa diratakan, tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan ketika Dia berjalan bersama dengan kita. Amin, saudara. Amin. Tapi persoalannya, kita senang kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tapi yang harus kita ingat, waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita itu, Dia tidak pernah di belakang terus ketutno kita. Kita mau ke TP, Tuhan belok, aku belok mau. Kita mau jalan-jalan, ya aku melok oleh poka. Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia tidak pernah jadi pengikut saja, no. Sebab waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Dia yang memimpin jalan kita. Dia yang ada di depan kita, menentukan jalannya, menentukan langkahnya, menentukan tujuannya. Dan itu yang kadang-kadang kita tidak suka, karena seringkali tujuan Tuhan beda dengan tujuan kita. Kita ingin supaya kita ini semakin kaya, semakin mulia. Tuhan yang ingin supaya dirinya yang dimuliakan melalui hidup kita. Halo? Tuhan ingin supaya kita nuruti Dia. Kita ingin supaya Tuhan nuruti maunya kita. Halo? Betul kan? Tuhan pengen supaya kita itu jadi berkat, memberkati, memberi. Kitanya kepengen untuk menerima. Halo? Kita bilang supaya kita itu diajar untuk how to give, bagaimana untuk memberi, bagaimana untuk berbagi. Tapi kita lebih senang bagaimana untuk menerima. Betul tak? Masih wis duwe lho gak apa-apa. Kan wis duwe beras aja ana beras. Kono teh. Padahal di rumah banyak beras. Soalnya apa? Senang. Betul tak? Tidak jarang saya lihat orang Kristen itu loh melo antri apa saudara? Takjil gratis. Gak jarang saya lihat begitu. Ada yang begitu. Poso gak melo. Nah apa ya gak kurang panganan. Tapi lo gratisan melo. Heran. Betul kan? Begitu. Tuhan izinkan, Tuhan beritahu, Tuhan perintahkan, Tuhan ajarkan supaya kita apa? Mengasihi, mendahulukan yang lain. Kita, enak mendahulukan yang lain. Apa
Bapak Ibu, besok kita akan ada perjamuan kasih ya. Wis Bapak Ibu tidak usah bawa makanan, semua sudah disediakan. Tak bawa mah sangu apa kresek. Haleluya. Dulu lumayan. Biasanya di perjamuan kasih, anak babi capek, lumayan enak. Fokus dia. Gitu. Mana ada orang Kristen ngantri makan perjamuan kasih terus mendahulukan yang lain. Bu, ayo silakan duluan. Cici, ayo duluan Ci. Kau no. Betul kan? Justru apa? Isi sing liyane. Tapi Mandarin nggak ada yang begitu. Karena lu banyak yang begitu. Tapi yang saya maksudkan ini, kalau kita mau ikut Tuhan itu begini, betul ya? Seringkali tujuan Tuhan beda dengan tujuan kita. Nah, kita mau memilih untuk mengikuti tujuannya Allah atau kita mengikuti tujuan kita. Senang kan disertai Tuhan? Tapi mau enggak berkomitmen untuk nuruti Tuhan? Ini yang jadi masalah. Sudah tahu waktu Tuhan menyertai kita, Dia memimpin langkah kita, berarti Dia meminta kita untuk mengikuti jalannya, bukan? Betul ya? Contoh misalnya, hai istri, hormati suamimu, tunduk pada suamimu, betul ya? Betul ya? Kalau istri-istri mau mengikut Tuhan dan mau supaya Tuhan menyertai jalannya, maka istri-istri harus melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah kan? Walaupun kadang-kadang saya ngerti Bu, banyak suami-suami yang benci no. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang ngamen. Amin, luar biasa. Saya tahu Pak, banyak istri-istri yang aku ibu sama kerja mulai itu kamu misalnya. Saya tahu itu, saya ngerti. Tapi Tuhan yang perintahkan untuk suami-suami mengasihi istri, untuk istri-istri menghormati suami, tunduk pada suami. Anak-anak juga harus begitu. Anak-anak yang mau ikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan katakan anak-anak hormati orang tua. Tidak peduli seperti apapun mereka. Saudara bolehlah berdebat dengan saya tentang bagaimana mestinya anak mengasihi orang tua. Maksud saya apa? Saya ini tidak tumbuh dengan cinta kasih orang tua, Bapak. Saya kapan hari lihat di Instagram itu ada semacam testimoni dari orang-orang yang baru nonton film. Kalau tidak salah judulnya Senin harga naik atau apa gitu loh, kalau tidak salah ya. Kalau tidak saya belum nonton itu. Mereka apa? Kaisa ngomong sedih sekali filmnya. Yang lain juga, saya jadi ingat papa, saya jadi kangen sama ibu, gitu-gitu. Saya dengar lihat itu. Ibu ya apa ya rasanya kangen sama ibu? Ya apa ya rasanya kayak jadi ingat mama? Mereka punya memori tentang cinta kasihnya ibu. Saya enggak. Karena saya tidak dibesarkan oleh orang tua saya. Saya tidak punya begitu. Itu loh Bapak. Tapi karena firman Tuhan, ajar saya supaya saya menghormati orang tua. Saya melihat itu justru sebagai privilege, hak istimewa. Bahwa walaupun saya tidak dibesarkan oleh orang tua saya, tapi saya memilih untuk mau mengasihi mereka. Karena Tuhan perintahkan itu bagi saya. So, jangan ngomong. Apalagi sama anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua. Kalau ada anak-anak muda di sini juga baik. Tidak peduli seberapa pinternya kalian. Kalau kalian belum bisa menambahkan cinta kasih dan kebahagiaan kepada orang tua, setidaknya jangan tambahkan susah payah mereka. Sungguh, orang tua itu kasih anak. Ini kalau ada anak-anak di sini. Betul, nanti kalian nikah, suami kalian kerja, katanya untuk mencukupi kebutuhan. Terus anakmu bodek kayak nanti, mamamu. Lalu, wis didekei anak. Unit 1, telu. Karena anaknya mamanya ini 3, tiga-tiganya punya anak satu-satu, dekek mamanya semua. Ya nek didekei anak tok. Ini anak sing satu, cucu sing satu minta, "Oma, belikan es krim." Dewa ini kalau, "Oh ya, Oma, belikan." Mateng kan. Gitu. Ono delok es krim lewat jaluk. Sari roti jaluk. Apa pun jaluk, duk mateng. Betul kan? Nanti nek kita gajian, nek kalian gajian, mamamu mbok kei dulu karuan. Halo? Betul kan? Ini saya mau sampaikan betul-betul. Kalau kita mau untuk mengikuti berjalan bersama dengan anak, bersama dengan Allah menurut saya,
maka kita harus mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan, dan itu seringkali tidak mudah. Tapi sungguh pilihannya adalah begini, kita berjalan menurut kehendak kita sendiri dan Tuhan tidak menyertai, atau kita berjalan menurut kehendak Allah dan Tuhan menyertai. Saya ulang ya, pilihannya ada pada kita. Kita berjalan menurut kehendak kita sendiri dan jangan harap Tuhan sertai. Jangan harap, saya enaknya. Tidak lah. Tuhan menyertai bagi orang-orang yang berjalan bersama dengan Dia. Amin ya. Musa itu ada apa-apa tinggal komplain sama Tuhan. Tuhan, umatmu minta roti, Tuhan kasih roti. Tuhan, umatmu butuh air, Tuhan kasih air. Kenapa? Karena Musa berjalan bersama dengan Allah. Itu dia. Makanya Tuhan cukupkan, penuhkan. Makanya Tuhan buka jalan, karena dia berjalan nuruti tujuannya Allah. Tapi kalau kita nuruti hidup kita sendiri, lalu teriak-teriak sama Tuhan, Tuhan ya apa ini Tuhan? Kalau tanya ini salah dia gitu kan. Lalu ya memang Tuhan tidak begitu lah. Itu. Maksud saya, mari berlogika yang benar lah, berteologi yang benar. Jangan teriak-teriak minta Tuhan tolong. Kalau sebetulnya kita sendiri yang meninggalkan Dia. Tapi saya berdoa supaya tidak satupun di antara kita yang meninggalkan Dia. Seberat apapun, jauh lebih baik berjalan bersama dengan Allah ketimbang berjalan sendiri. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan kiranya kita berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Dia. Tidak ada yang menjadi jaminan kehidupan kita selain daripada Allah yang menyertai kita semua. Maka pastikan setiap bangun pagi kita berdoa meminta Tuhan menyertai kita. Tapi juga ingat, kalau sudah mau disertai Tuhan, biarlah kita juga berjalan menuruti kehendak firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala, kita akan merenungkan firman ini. Dan saya ingin mengajak saudara untuk menyanyikan sebuah pujian lama. Ya, puji Tuhan. Tundukkan kepala bersama-sama, kita merenungkan sejenak firman. Siapakah yang menjadi jaminan kita ketika kita menjalani hidup di dunia yang semakin tidak menentu? Siapakah yang sanggup menolong kita selain daripada Tuhan saja? Dan bersyukurlah bahwa Dia yang berinisiatif, berkasih karunia untuk berjalan menyertai hidupmu sekalian, menyertai keluarga kita, menyertai rumah tangga, pekerjaan, anak-anak kita. Semua karena kasih karunia. Tapi pastikan bahwa kita selalu punya kerinduan supaya Tuhan terus-menerus berjalan bersama dengan kita. Demikian juga sebaliknya, kita pun memastikan diri terus-menerus berjalan bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak Bila
Tidak ada kekuatan kami dalam menjalani hidup kami selain daripada Tuhan yang berjalan terus menyertai kami, Tuhan. Maka teruslah menyertai kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Tuntun kami, bawa kami mengerti kehendak-Mu, bawa kami mengerti tujuan-Mu Tuhan. Gandeng kami bila perlu, bahkan topang kami sepenuhnya. Kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami semuanya butuh Tuhan. Kekayaan kami tidak menjamin kehidupan kami. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menjamin kami, menolong kami seperti Tuhan menolong dan menjamin kami. Maka daripada itu ya Tuhan, teruslah menyertai kami. Bukan hanya untuk kebaikan kami, tapi supaya nama-Mu dipermuliakan dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan. Supaya nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Itu juga yang kami inginkan. Dan kami tahu nama Tuhan ingin supaya terus dimuliakan dalam hidup kami semua. Bukan untuk kebutuhan Tuhan, bukan demi supaya Tuhan dimuliakan semata-mata, tapi sungguh jika hidup kami hanya memuliakan diri kami sendiri, jika kami tidak memuliakan Tuhan di dunia ini, kami juga tidak akan pernah memuliakan-Mu di sorga-Mu nanti ya Tuhan. Tapi kami mau mempermuliakan-Mu, sebab kami tahu betapa baiknya Engkau pada kami, dan kami butuh terus dipimpin Tuhan. Itulah sebabnya teruslah hadir menyertai setiap jemaat yang ada di Mandarin ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya kiranya Tuhan menyertai senantiasa para pengurus-pengurus, orang-orang yang telah menabur baik itu berkat rohani dan jasmani, orang-orang yang telah berjerih lelah dan bekerja keras di persekutuan doa Mandarin. Engkau tidak pernah tidak memandang kepada mereka. Setiap jerih lelah mereka bahkan tidak akan pernah sia-sia. Setiap apapun yang mereka akan tabur akan bertumbuh subur dan berbuah-buah lebat. Bukan saja mereka yang akan menikmati buah daripada apa yang mereka tabur, bahkan anak cucu dan generasi-generasi mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang melayani, Tuhan memberkati senantiasa. Pak Arif juga Tuhan berkati senantiasa, yang sekarang ini mungkin oleh karena hujan sehingga tempat kediaman beliau banjir, tapi hamba-Mu berdoa supaya air cepat surut, tidak ada barang-barang elektronik atau hal-hal yang lainnya yang rusak. Tuhan pimpin sertai hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih. Demikian juga setiap jemaat semuanya yang hari ini datang bersama-sama juga kiranya mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan menjaga kesehatan kami semuanya. Hamba berdoa kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan, usaha, pelayanan setiap kami semuanya. Berkatilah juga rumah tangga kami semuanya. Berkatilah juga anak-anak kami semuanya. Studi mereka, hidup nikah mereka juga kiranya diberkati oleh Tuhan. Biarlah langkah kaki kami menjadi langkah orang yang diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Setiap keluar masuk kami senantiasa disertai dan juga dijagai oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan datang dari tempat-tempat yang bahkan tidak pernah kami duga-duga sebelumnya. Sebab sungguh Engkau Allah yang sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kami semuanya. Apabila ada yang datang ke tempat ini dengan penuh keadaan duka cita karena permasalahan-permasalahan hidup, dengar baik-baik, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan kau akan melihat tangan Tuhan yang bekerja membukakan jalan bagimu. Apabila ada yang datang di tempat ini dengan keadaan yang sakit, kiranya ya Tuhan, Tuhan berkenan untuk menolong, menyembuhkan, memulihkan mereka. Tapi sekiranya Tuhan ingin supaya melalui masa-masa yang tidak mudah ini justru membuat mereka semakin mengenal Tuhan, maka tetap jagailah saja iman mereka sampai mereka melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka semuanya. Setiap kita semuanya yang letih, lesu, dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, marilah sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan, tanda kepasrahan dan permohonan kita supaya Dia memberkati kita semua. Pulang dan bawalah segala berkat rahmat Allah Bapa dan cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus, kiranya terus tinggal diam dalam hidup kita selama-lamanya, sampai waktunya tiba kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia di sorganya dan menikmati sorganya di dalam kekekalan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama berkata, Amin.
Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.